Mengelola produktivitas itu teramat sangat penting sekali, karena tentu saja setiap perusahaan atau setiap lembaga dia harus bisa menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Output. Output itu output apa? Output produk. Output produk itu dari sebuah proses yang dinamakan proses produksi dari input, proses, dan output. Output atau keluaran itu merupakan produk yang dihasilkan dari serangkaian input dan proses. Semakin bagus kualitas dan kuantitas dari output, maka semakin tinggi produktivitas dari perusahaan tersebut. Semakin efektif dan semakin efisien proses yang dilakukan di dalam proses tadi, proses produksi tadi, maka semakin bagus kinerja dari perusahaan tersebut. Mari kita bahas tentang produktivitas. Pengertian produktivitas secara konseptual adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Ingat tadi, ada input, ada proses, ada output. Nah, hubungan antara keluaran, output atau luaran dengan input, ya, dengan input yakni masukan yang diperlukan, ini adalah yang dinamakan adalah produktivitas. Hubungan antara input, ya, kemudian dengan luaran, ini disebut dengan produktivitas. Produktivitas dapat dihitung atau dikuantifikasi dengan membagi keluaran dengan masukan. Keluarannya misalkan 10 produk, 10 barang dibagi dengan jumlah orang, misalnya ada 2 orang dalam perusahaan kecil misalnya, berarti tingkat produktivitas tenaga kerja per orangnya adalah 5 barang. Seperti itu. Itu yang sederhananya seperti itu. Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. Jadi disebut sebagai atau upaya menaikkan produktivitas itu dengan memperbaiki rasio produktivitas. Rasionya harus lebih tinggi. Kalau tadi misalnya rasio setiap tenaga kerja itu adalah bisa menghasilkan atau perbandingannya misalnya 10 berbanding 2. Artinya produk yang dihasilkan 10, tenaga kerjanya 2. Itu rasionya. Nah, menaikkan produktivitas diantaranya dengan misalnya menambahkan input, misalnya karyawannya menjadi 3. Tetapi outputnya, luarannya tidak jadi 15 misalnya, tetapi jadi 17. Berarti kan rasionya 17 berbanding 3. Atau katakanlah lebih gampang lagi misalnya menjadi 18 berbanding 3. Berarti 6 berbanding 1. 6 berbanding 1 artinya satu karyawan bisa menghasilkan 6 produk katakanlah dalam 1 hari. Berarti upaya peningkatan produktivitas ini berhasil. Ya. Jadi saya ulangi lagi, menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu. Tadi misalnya saya ulangi lagi, dengan 2 orang karyawan bisa menghasilkan 10 produk, berarti rasionya 1 karyawan berbanding 5 produk. Ditambahkan 1 karyawan lagi menjadi 3 karyawan, keluarannya misalnya tidak 10 produk misalnya, tetapi keluarannya tidak 15 produk, tetapi misalkan 18 produk, sehingga rasionya menjadi 1 berbanding 6. 1 karyawan bisa menghasilkan 6 produk. Itu diantaranya upaya menaikkan produktivitas. Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau byproduct.
Jadi dikatakan produktivitas itu meningkat ketika upaya untuk pengembangan sebuah program, upaya untuk melakukan sebuah kegiatan itu mendapatkan hasil tambahan atau produk sampingan atau byproduct. Contohnya di sini, misalnya penataan ruang pemukiman di samping dapat menambah jumlah rumah yang dapat dibangun, juga bisa menyediakan fasilitas sosial. Jadi katakanlah sebuah upaya pemerintah untuk menata pemukiman, ternyata dari penataan ruang pemukiman tersebut, misalkan pemukiman kumuh dibangun menjadi rumah susun, ternyata tidak hanya sekedar yang tersedia itu adalah rumah susun, tetapi juga ada fasilitas sosial lain yang bisa terciptakan dengan adanya penataan pemukiman tersebut, yakni adanya space, ada ruang-ruang kosong yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk tempat berkumpul, untuk kegiatan sarana olahraga, sepak bola, dan sebagainya. Itu adalah yang dinamakan produk sampingan. Fokusnya tadinya hanya sekedar penataan ruangan saja untuk menambah jumlah rumah, sehingga jumlah orangnya bisa meningkat yang mendapatkan rumah dengan menggunakan konsep rumah susun. Tetapi di samping itu terdapat tanah-tanah kosong tambahan yang bisa dijadikan fasilitas sosial. Itu adalah namanya produk sampingan. Suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya, dan hal itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang terendah. Jadi perusahaan itu dikatakan produktif apabila tadi misalkan kembali lagi kepada perusahaan kecil, katakanlah karyawannya misalkan perusahaan rotan atau perusahaan mebel menghasilkan produknya misalkan produk mebel. Nah, ketika dia bisa memberikan input karyawan bertambah, tadinya 2 menjadi 3, tadinya 2 hanya menghasilkan 5, ditambah 3 malah tambahnya menjadi 18, maka itu adalah dikatakan produktif. Kenapa? Logikanya 2 karyawan dapat 10 produk dalam sehari, 3 karyawan 15 produk dalam sehari. Ini ternyata 3 karyawan jadi 18 produk sehari, maka itu artinya perusahaan ini bisa dikatakan produktif. Bagaimana kok bisa begitu? Tadinya 2 ngasilin 10, kok tambah 3 jadi 18. Nanti ada bisa kita bahas ke depannya kenapa bisa seperti itu. Efektivitas itu berkenaan dengan pencapaian tujuan. Efisiensi itu adalah rasio keluaran yang efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapainya. Efisiensi itu terkait dengan biaya yang lebih murah, biaya yang efisien, dan penggunaan sumber daya secara maksimal. Jadi bisa jadi kembali kepada contoh tadi, ketika 2 orang bekerja menghasilkan 10 produk, ketika 3 orang bekerja menghasilkannya tidak 15 tetapi jadi 18. Bisa jadi dengan tambahan suntikan 1 orang ini bisa mengefisienkan orang yang 2 tadi, sehingga dua orang ini lebih hemat penggunaan sumber daya yang mereka gunakan, mereka lebih semangat dengan tambahan suntikan orang ketiga ini, sehingga kapasitas mereka untuk bisa menghasilkan produk dalam 1 hari 6 produk dibandingin sebelumnya hanya 5, itu bisa tercapai dengan suntikan 1 orang tadi. Itu namanya efisien. Tipe produktivitas, total product ratio. Jadi total product ratio ini menghubungkan nilai semua keluaran dengan semua masukan. Yang barusan tadi saya katakan itu adalah cara untuk menghitung produktivitas dengan menggunakan model total productivity ratio. Rasio produktivitas secara total. Produktivitas 10 10 barang dibagi 2 orang tenaga kerja. Ketika tambah 3 orang tenaga kerja, maka yang muncul adalah 18 barang. Ada partial productivity ratio, menghubungkan nilai semua keluaran dengan nilai kategori utama masukan. Nah, bisa jadi
Yang tadi saya sampaikan tadi juga bisa jadi partial productivity ratio. Karena apa? Karena masukannya hanya dinilai dari tenaga kerja saja. Tidak menilai misalnya dengan aspek yang lain, sumber daya yang lain. Misalnya terkait dengan modal, terkait dengan bahan-bahan atau barang-barang yang lain. Kebanyakan ukuran produktivitas yang dipakai ekonom dan eksekutif bisnis adalah Labor Productivity Index karena tenaga kerja merupakan komponen biaya terbesar. Yang saya tadi contohkan itu adalah Labor Productivity Index, indeks dari produktivitas tenaga kerja. Karena memang tenaga kerja merupakan komponen biaya yang paling besar. Apalagi di sektor-sektor jasa. Itu biaya paling besar itu adalah kepada tenaga kerja. Kalau di perusahaan manufaktur, katakanlah pabrik, itu tenaga kerja itu banyak digantikan oleh mesin. Tetapi kalau dalam bidang jasa, itu relatif sulit untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Karena dalam bidang jasa ya adalah terkait dengan pelayanan kepada manusia. Nah, manusia dilayani oleh manusia lagi. Manusia dilayani oleh mesin itu relatif sangat-sangat terbatas kemampuan mesin untuk melayani manusia secara langsung. Untuk melayani manusia dengan adanya kompleksitas komunikasi, dengan adanya kompleksitas hubungan, kerumitan hubungan. Contoh misalkan di bank, tidak semuanya teller itu sulit kalau dilayani oleh mesin, atau customer service itu sulit dilayani oleh mesin. Perlu langsung ada orang yang berhadapan dengan klien tersebut. Ukuran tersebut memberi indikasi apakah sumber daya yang telah digunakan dengan baik ataukah telah diboroskan. Tadi ya, Labor Productivity Index ini untuk mengukur sejauh mana apakah ini Labor Productivity Index ini untuk memberikan indikasi apakah sumber daya yang telah digunakan, sumber daya itu telah digunakan dengan baik ataukah telah diboroskan. Produktivitas menunjukkan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut. Saya ingin cerita sederhananya di lembaga kayak DKM Masjid. Sebelumnya ada karyawan yang dipekerjakan secara outsourcing. Jadi kita mempekerjakan outsourcing karyawan untuk bersih-bersih masjid dari zuhur sampai asar. Waktu sebelum menjelang sholat zuhur dan menjelang sholat asar. Dalam sehari itu 2 kali, zuhur dan asar, dan dalam seminggu 5 kali. Gaji mereka totalnya untuk satu pekerjaan, terlepas berapa orang yang mengerjakannya, kita bayar 600.000. Nah, kemudian kita mempunyai keinginan di masjid ini untuk bisa menambah tenaga marbot. Maka kemudian salah satu cara yang kita lakukan adalah mengganti tenaga yang dialokasikan atau yang dihandle oleh outsourcing tadi diganti oleh marbot. Jadi marbot yang bertugas untuk bebersih menjelang zuhur dan menjelang asar. 1 orang marbotnya. Gajinya, pengeluarannya hampir sama, sekitar 500 sampai 600. Tetapi produktivitas nanti akan berbeda. Kenapa? Marbot ini dia akan tinggal full di masjid. Jadi dia tidak hanya sekedar bersih-bersih menjelang zuhur dan menjelang asar, tapi dia juga bisa menjadi imam, muadzin, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain dia bisa terlibat, dia bisa memelihara masjid secara keseluruhan, menjaga masjid secara keseluruhan. Kenapa? Kan dia tinggal full 24 jam di masjid. Ini yang dimaksud produktivitas meningkat, keluaran meningkat, layanan meningkat, tetapi masukan, input yang kita keluarkan, input itu diantaranya kan modal ya, modal gaji tadi, itu malah tetap bahkan berkurang. Tadinya menggaji 600, sekarang gaji cuma 500. Itu yang dinamakan produktif. Itu dinamakan produktivitas dari organisasi. Produktivitas juga dapat dilihat dari hubungan antara hasil dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
Jadi dikatakan satu karyawan itu produktif misalnya di dalam sebuah perusahaan garment, ketika dia misalnya awalnya bisa menghasilkan baju dalam satu hari itu 10, kemudian bisa bergerak menjadi dalam satu hari bisa menghasilkan baju itu 12. Itu artinya hasil dan waktu tetap sama, tetapi waktu tetap sama tapi hasil menjadi berbeda. Itu berarti dikatakan karyawan ini produktif atau produktivitasnya meningkat. Konsep dasar produktivitas selalu merupakan hubungan antara kuantitas dengan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkannya. Itulah konsep dasar produktivitas. Hubungan antara kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Ada kesalahan pengertian dari produktivitas. Pertama, produktivitas hanya ditentukan oleh labor productivity. Walaupun memang data produktivitas tenaga kerja tetap berguna untuk pembuatan keputusan, namun banyak faktor lain yang menentukan produktivitas. Tidak hanya faktor tenaga kerja. Produktivitas itu bisa ditentukan juga oleh ketersediaan sumber daya yang lain seperti bahan baku. Kalau bahan bakunya itu tersedia dengan tepat waktu, maka produktivitas bisa meningkat. Yang kedua, dari sisi harga dari bahan baku. Yang ketiga, bisa jadi produktivitas itu ditentukan pula oleh lingkungan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Menentukan kinerja semata-mata dengan output. Ya, ini memang kesalahan dalam produktivitas. Ukuran keberhasilan kinerja dapat sangat beragam. Kinerja dapat saja meningkat tanpa peningkatan produktivitas. Contoh misalnya, output dari layanan dari perbankan adalah misalnya produktivitas, katakanlah ya, outputnya misalnya berupa layanan perbankan, berupa layanan dari peminjaman, layanan berupa penabungan, dan kemudian semakin berkualitas layanan-layanan tersebut, kemudian semakin luas jangkauan layanan-layanan tersebut, semakin tinggi kualitas layanan-layanan tersebut, maka semakin produktif perbankan tersebut, bank tersebut. Karena kan bank kan dalam hal jasa, inputnya adalah ada orang-orang yang melakukan jasa tersebut, kemudian ada peralatan, ada modal, ada bangunan, ada keterampilan, itu adalah input dalam sebuah proses produksi. Ada proses yang di sana, kalau di dalam perusahaan manufaktur, proses yang terjadi adalah bagaimana input-input itu saling berinteraksi satu sama lain. Misalnya input untuk perusahaan mebel, ada orangnya, ada kayunya, ada pakunya, ada peralatan untuk pertukangannya, ada bahan-bahan untuk menyempurnakan produk-produk tersebut. Nah, proses itu terjadi dengan adanya interaksi dari barang-barang tersebut. Sementara misalkan input dari usaha jasa seperti perbankan, maka input tersebut terjadi dalam bentuk sebuah proses di mana orang-orang melakukan layanan, ya, di layanan kepada para nasabah. Proses di mana para karyawan itu menciptakan sistem seperti membuat aplikasi gitu, menyusun semacam dokumen-dokumen dan sebagainya. Itu adalah proses. Output dari jasa itu adalah layanan-layanan yang orang bisa rasakan secara langsung, misalkan untuk bisa pinjam seperti itu, untuk bisa nyimpan. Nah, ada kesalahan ketika menentukan kinerja semata-mata dari output tadi, layanan-layanan tadi yang bisa memuaskan. Seperti di perbankan itu, ukuran keberhasilan kinerja itu tidak hanya sekadar dari keluaran output yang bisa menghasilkan
profit, ya. Akan tetapi sebetulnya yang disebut kinerja dengan bagus itu di perbankan itu juga tingkat dari NPL misalnya rendah, non performing loan, atau kredit macetnya rendah, itu juga bisa mengukur kinerja dari karyawan, ya. Jadi tidak semata-mata kinerja itu dari output, dari luaran yang dihasilkan, tetapi kinerja itu juga bisa dilihat dari kesehatan, sehat atau tidaknya perbankan tersebut, ya. Itu diantaranya. Berikutnya, kerancuan antara produktivitas dan profitabilitas. Bisnis yang mendapatkan keuntungan tinggi belum tentu karena produktivitasnya tinggi. Bisa jadi keuntungan dapat diperoleh dari kenaikan harga walaupun produktivitas menurun, gitu. Zaman corona kemarin misalnya, produktivitasnya menurun karena orang-orang tidak bisa leluasa bekerja. Katakanlah produsen dari obat-obatan menurun dari sisi jumlah. Produktivitas karyawan pun menurun karena karyawan bekerjanya menjadi dipangkas. Tetapi keuntungan bisa menaik. Kenapa? Karena harga-harga dari obat-obatan tersebut awal-awal corona tahun lalu itu menjadi melambung tinggi. Jadi dia tetap profit, tetapi produktivitasnya rendah. Kerancuan antara produktivitas dan efisiensi. Efisiensi berarti menghasilkan barang berkualitas tinggi dalam waktu terpendek, ya. Akan tetapi kita harus mempertimbangkan apakah barang tersebut diperlukan atau tidak, gitu. Jadi belum tentu efisien itu artinya produktif, belum tentu. Karena bisa jadi efisien waktu tercepat, pendek menghasilkan, tetapi belum tentu menghasilkan barang dan kualitas yang tinggi, gitu. Bisa jadi produknya banyak tetapi kualitasnya rendah. Produk banyak itu menunjukkan artinya efisien dalam penggunaan waktu. Penggunaan waktu dalam ininya efisien, ya. Berikutnya, pemangkasan biaya selalu memperbaiki produktivitas. Itu adalah kesalahan berpikir. Pemangkasan biaya selalu memperbaiki produktivitas. Penurunan biaya tidak akan memperbaiki produktivitas apabila dilakukan secara diskriminatif. Bahkan dapat berakibat lebih buruk dalam jangka panjang. Pemangkasan biaya dalam hal apa? Pemangkasan biaya misalnya dalam tenaga kerja. Ini repot ketika pemangkasan biaya terhadap tenaga kerja mengakibatkan jumlah tenaga kerja menjadi sedikit. Sementara dituntut untuk melakukan pekerjaan yang super banyak, ya tetap ini akan merepotkan. Produktivitas menjadi sulit untuk dicapai karena dilakukan oleh jumlah orang yang terbatas. Produktivitas bagi kita, katakanlah contoh saya misalnya di lembaga penelitian, hanya dengan 4 orang tenaga kerja, hanya dengan 4 orang staf harus mengerjakan sekian banyak pekerjaan. Sementara berbanding dengan misalnya lembaga yang lain, itu sampai ada yang 10 atau 10 tenaga kerja. Itu perbandingannya sangat jauh sekali, begitu. Itu juga. Jadi tidak selalu pemangkasan biaya memperbaiki produktivitas. Berikutnya, produktivitas hanya dapat diaplikasikan untuk produksi. Kenyataannya, produktivitas relevan dengan setiap organisasi atau sistem termasuk dalam bidang jasa. Jadi, kesalahan yang memahami bahwa produktivitas itu hanya untuk produksi manufaktur, hanya untuk yang menghasilkan barang saja. Ternyata produktivitas itu, konsep produktivitas juga bisa diaplikasikan untuk bidang jasa. Seperti yang tadi saya ceritakan tadi di perbankan, misalnya tadi di DKM. DKM itu kan walaupun bukan organisasi profit, tetapi dia organisasi yang menyelenggarakan layanan kepada jamaah yang melakukan ibadah di masjid. Berikutnya ada ilmuwan lain yang mengatakan beberapa kesalahan dalam memberi makna terhadap produktivitas. Produktivitas sering dimaknai sama dengan produksi. Misalnya jika lebih banyak barang dan jasa yang diperoleh, produktivitas diasumsikan meningkat. Sebetulnya bukan begitu. Produktivitas dikatakan suatu perusahaan itu produktif ketika bisa menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan
dengan jumlah input yang dikeluarkan tertentu. Yang bisa jadi kita harapkan inputnya sekecil mungkin gitu. Bukan berarti menghasilkan barang yang sebanyaknya ayo menghasilkan barang itu dikatakan produktif. Ketika terjadi pemborosan, ketika tidak efisien ketika menghasilkan produk tersebut, maka tidak dikatakan produktif. Karena nanti produktivitas ini juga bisa berhubungan dengan profitabilitas. Ketika keluaran barang itu yang dihasilkan jumlahnya banyak, kualitasnya bagus dengan modalnya yang relatif sedikit, maka bisa menghasilkan profit yang tinggi. Karena bisa dijual dengan harga yang tinggi, margin keuntungan bisa menjadi lebih tinggi. Gitu. Pemberian definisi masukan. Manajer maupun non-manajer sering mengasumsikan produktivitas semata-mata pada masukan tenaga kerja. Itu. Jadi input tenaga kerja itu dinamakan atau dijadikan salah satu patokan untuk produktivitas. Input itu tidak hanya pada tenaga kerja, tapi juga ada input berupa barang. Kalau misalkan di dalam produksi manufaktur, input untuk menghasilkan produk itu kan tidak hanya tenaga kerja, tapi juga ada bahan baku, kemudian ada alat-alat yang lainnya. Alat-alat itu walaupun alat-alat itu diem, artinya fixed aset tetap. Misalnya perusahaan travel, ada mobil, ya inputnya kan ada barang berupa mobil, ada supir. Mobil itu walaupun tetap tidak setiap habis ngangkut orang terus diganti mobilnya, tetapi dia ada penyusutan. Mobil itu dari tahun ke tahun semakin menurun, pada akhirnya mungkin akan menjadi rongsok. Nah, penyusutan itu yang harus dihitung, dan itu pun merupakan bagian dari sebuah masukan, sebuah cost atau biaya. Tantangan mencapai produktivitas. Produktivitas merupakan gagasan sentral bahwa orang dari suatu negara perlu menyerap dan merangkul untuk mengembangkan kapasitas untuk maju. Tanpa memperhatikan produktivitas, kondisi kemiskinan, inefisiensi, dan kemubaziran sumber daya nasional akan berlangsung. Ya, ini cerita masalah produktivitas pada level makro. Ya. Setiap negara perlu merangkul dan mengembangkan kemampuan orang, kemampuan manusia, kemampuan SDM di dalam negara tersebut agar mereka tuh produktif, agar mereka tuh bisa menghasilkan sebuah produk luaran, hasil. Begitu. Kalau tanpa produktivitas, maka orang tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu, baik barang maupun jasa, maka dia tidak bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain, tidak menghasilkan added value kepada orang lain. Kalian nanti lulus dari S1 ini, ya, kalian akan dikatakan produktif ketika kalian bisa menyajikan nilai tambah kepada orang lain. Saya bisa memberikan nilai tambah, saya bisa menghadirkan nilai tambah ketika saya dengan kemampuan saya bisa mengajar, kemampuan ijazah saya yang sampai S3, kemudian kemampuan saya mengajar, kemampuan saya meneliti, kemampuan saya bisa membagi ilmu, itu menjadi nilai tambah buat lembaga. Lembaga memerlukan orang seperti saya, dan lembaga akan menggunakan orang seperti saya untuk memberikan nilai tambah kepada kalian. Kalian ini, Anda ini sebagai mahasiswa adalah klien dari kampus. Anda mendapatkan nilai tambah dari saya ketika kalian mendapatkan banyak pengetahuan dari saya, bimbingan dari saya, kemudian dengan itu memfasilitasi peningkatan kemampuan, peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan yang itu nanti akan berguna buat Anda nanti kelak. Dengan saya ngasih tahu tentang apa itu produktivitas, kemudian memberikan edukasi, memberikan teknik bagaimana cara untuk bisa menjadi pembicara yang baik, berarti saya bisa memberikan added value kepada kalian. Berarti saya produktif, saya bisa menghasilkan nilai tambah buat kalian. Kelak kalian ketika lulus dari UGJ ini, lulus dari perguruan tinggi, maka kalian harus bisa memberikan
sebuah jaminan kepada orang yang akan pekerjakan kalian bahwa saya bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan Anda. Apa nilai tambah Anda? Kata manajer perusahaan. Saya bisa bekerja dengan tim, saya bisa melakukan kegiatan manajerial, merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi atau mengkontrol seperti itu. Itu yang harus ditawarkan. Saya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya familiar dengan media-media sosial. Itu yang harus kalian bisa tawarkan kepada nanti yang akan menggunakan jasa kalian. Ketika kalian bisa melakukan itu, maka kalian dikatakan produktif. Seperti itu. Berikutnya, tanpa kepercayaan akan produktivitas, pendidikan lebih hanya akan meningkatkan keinginan meningkatkan status pribadi. Jadi tanpa kepercayaan akan produktivitas, pendidikan hanya akan meningkatkan keinginan meningkatkan status pribadi. Ketika saya misalnya ingin kuliah S3 dulu, ketika saya hanya tidak berfokus kepada kemampuan diri saya sehingga kualitas layanan, kualitas produktivitas saya menjadi meningkat dengan jumlah yang meningkat, maka ketika saya tidak mempunyai keinginan seperti itu, maka pendidikan S3 saya hanya sekedar untuk meningkatkan status pribadi, meningkatkan gengsi agar di belakang nama saya ada PhD-nya atau di depan ada doktornya. Ketika orang itu fokus kepada jenjang pendidikan hanya karena untuk status, bukan untuk meningkatkan kemampuan, dan dari peningkatan kemampuan itu bisa meningkatkan nilai tambah atau added value, maka jenjang pendidikan yang diraih hanya dalam rangka meningkatkan status saja. Seperti itu. Itu tantangan mencapai produktivitas. Jadi banyak orang melakukan kegiatan untuk mencapai produktivitas, tetapi hakikatnya hanya sekedar untuk meningkatkan status, begitu. Itu diantaranya. Karena teknik memperbaiki produktivitas. Pertama dengan studi kerja. Jadi studi kerja itu kombinasi metode teknik dan pengukuran kerja yang digunakan untuk mempelajari pekerjaan orang dan mengindikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Studi kerja itu artinya kalian belajar teknik, ya, teknik dari pekerja yang lebih baik, dan kemudian diukur setelahnya kalian belajar teknik pekerjaan itu, diukur kinerjanya meningkat atau tidak. Work study biasanya digunakan dalam usaha meningkatkan output dari jumlah sumber daya tertentu dengan sedikit atau tanpa investasi kapital lebih lanjut. Work study itu gini, jadi ada karyawan misalnya, tadi saya cerita ya, 2 orang karyawan menghasilkan 5 produk, 3 orang karyawan menghasilkan 18 produk. Kemudian diberikan training, work study, ya, di training bagaimana caranya untuk bisa memangkas waktu dalam pembuatan satu produk. Misalnya katakanlah dalam satu hari 3 orang ini menghasilkan 18 produk dengan metode A. Diperkenalkanlah metode B dengan bentuk training tadi, work study. Dengan metode B ternyata dengan jumlah input yang sama, ya, input yang sama tuh dengan bahan yang sama, orang yang sama, 3 orang ini bisa meningkat produktivitasnya menjadi 21 barang dalam satu hari. Itu work study. Itu salah satu strategi untuk memperbaiki work study, gitu. Contoh yang lain misalnya, orang di TU sebuah perguruan tinggi, rata-rata dia bisa melayani dalam satu hari misalkan 10 orang mahasiswa. Dengan training baru bagaimana teknik komunikasi yang tepat, ternyata dalam satu hari bisa melayani sampai ke 13 orang, seperti itu. Yang kedua adalah dengan pengembangan organisasi, yakni proses terencana, dikelola dan sistematis untuk mengubah sistem, budaya, dan perilaku organisasi dengan maksud mempengaruhi efektivitas organisasi. Jadi, pengembangan organisasi itu bagaimana organisasi secara keseluruhan itu dibangun ulang, ditata ulang.
Ditata ulang misalnya dengan mengubah budaya. Katakanlah begini, tadinya budayanya budaya lelet, sehingga karyawan masuk tidak tepat waktu jam 8, pulang jam 4, tapi masuknya jam 9, pulang jam 3, sehingga yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, rubah sekarang budayanya, ditata ulang, ada ketentuan yang ditentukan secara pasti bahwa masuk jam 8, pulang jam 4, ada sanksi yang diterapkan. Ada penerapan dari sanksi tersebut secara konsisten, secara fair, secara adil, secara jujur. Maka dengan itu bisa jadi kemudian produktivitas meningkat dengan perubahan budaya dan perubahan sistem tadi. Yaitu adalah bentuk pengembangan organisasi. Yang ketiga adalah curah gagasan atau brainstorming, upaya membangkitkan gagasan secara organisasi untuk menghindari evaluasi terlalu dini, karena apabila demikian dapat menutup timbulnya gagasan yang baik. Begini, curah gagasan itu atau brainstorming itu bisa dilakukan dengan semua karyawan. Jadi karyawan diminta pandangannya bagaimana cara meningkatkan produktivitas mereka. Mereka mungkin mempunyai ide, tetapi ide itu terpendam. Karena tidak ada stimulus, tidak ada trigger untuk mendorong ide itu keluar, maka dia tidak keluarkan ide tersebut. Ketika ada ide yang distimulus, yang didorong, dan kemudian keluar ide itu, dan kemudian menjadi sebuah metode kerja, dan kemudian metode kerja itu dilaksanakan oleh perusahaan, menjadi bagian dari aturan perusahaan, maka bisa jadi itu menciptakan produktivitas. Tadinya hanya menghasilkan barang satu orang itu 3 atau tadi 6 menjadi 7. Dengan apa? Dengan tadi ada gagasan baru yang muncul dari karyawan. Berikutnya adalah forced field analysis. Tentang apa ini? Memperbaiki produktivitas. Teknik memperbaiki produktivitas ada dengan forced field analysis. Forced field analysis merupakan alat untuk menganalisis situasi yang perlu diubah untuk memfasilitasi perubahan dalam organisasi dengan meminimalkan usaha dan gangguan. Digunakan untuk menginformasikan pembuatan keputusan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Forced field analysis adalah metode yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh berbagai kekuatan yang ada dan isu utama suatu kebijakan. Juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan. Saya belum pernah melakukan forced field analysis. Tetapi dari sisi bahasanya adalah analisis lapangan yang dipaksakan. Jadi merupakan analisis situasi, untuk menganalisis situasi. Situasi mungkin bisa jadi seperti mapping, pemetaan. Ini pemetaannya sekarang kemampuan perusahaan, saya katakan begini. Kemampuan ada jumlah karyawan sekian, dia misalnya rata-rata lulusan pendidikan tingginya atau pendidikannya adalah A, B, C, D. Kemudian kemampuan rata-ratanya sekian. Kira-kira kemudian dimappingkan juga ketika bekerja, ini karyawan ini terdapat masalah ini. Kira-kira bagaimana nanti ke depan untuk perbaikannya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi menganalisis lapangan yang secara komprehensif dan kemudian mengambil solusi, kira-kira apa solusi yang harus diambil. Berikutnya adalah nominal group teknik. Ya, nominal group teknik merupakan pendekatan partisipatif, pendekatan yang sifatnya dari bawah untuk menemukan fakta tentang sesuatu yang diperlukan yang misalnya masih terselubung. Kenapa misalnya karyawan hanya bisa menghasilkan produk sekian? Kenapa kok kualitas barangnya tidak berkualitas? Identifikasi masalah dan kekuatan, membangkitkan gagasan, dan mengevaluasi progres. Gitu. Jadi nominal group teknik itu dengan membentuk grup kecil. Kemudian di sana melakukan diskusi kecil, mengenali masalah apa yang terjadi di dalam pekerjaan, kemudian bagaimana membangkitkan gagasan ya dari setiap karyawan dalam grup-grup kecil itu, dan kemudian dilakukanlah gagasan-gagasan tersebut
dan kemudian dilakukan lagi teknik untuk nominal group teknik tadi, diskusi lagi untuk mengevaluasi progres tersebut. Itu namanya nominal group teknik. Saya pernah mempelajarinya ketika dulu saya di Australia S2 di dalam mata kuliah Social Impact Assessment, penilaian dampak sosial. Produktivitas mempunyai keterkaitan atau memberi dampak terhadap kegiatan lainnya. Produktivitas dapat meningkatkan kepuasan kerja, mendorong terjadinya penyederhanaan kerja, meningkatnya keterpaduan dan spesialisasi kerja. Nah, ini maksudnya adalah penjelasan tentang keterkaitan produktivitas. Bahwa ya, produktivitas itu mempunyai keterkaitan atau memberikan dampak pada kegiatan lainnya, kepada hal yang lainnya. Jadi produktivitas ini terkait juga dengan kepuasan kerja. Gitu. Keterkaitannya bisa jadi saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Kepuasan kerja bisa jadi mempengaruhi produktivitas, karena kalau orang yang puas ketika bekerja cenderung ingin terlibat di dalam pekerjaannya, ingin hadir dalam pekerjaannya, ingin lebih produktif dalam pekerjaannya. Katakanlah Anda nih di kelas ini bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan garment sebagai office-nya kalian senang, puas dalam bekerja itu, puas kepada atasannya karena atasannya baik, puas kepada teman kerjanya karena saling membantu, puas kepada gajinya, puas kepada bonusnya, puas kepada tempat kerjanya karena nyaman dengan AC, puas kepada fasilitasnya karena kalian misalkan diberikan kendaraan untuk pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Dengan kepuasan tersebut kalian lebih produktif karena merasa terlibat dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Walaupun memang tidak sepenuhnya mendukung hal ini. Ada orang puas dalam pekerjaannya tapi tetap aja dia tidak produktif. Banyak hal, banyak faktor bisa jadi karena memang personality, kepribadiannya memang seperti itu. Berikutnya, hubungan antara keterkaitan produktivitas adalah kepada penyederhanaan kerja. Gitu. Keterkaitan produktivitas itu adalah kepada penyederhanaan kerja. Produktivitas bisa dilakukan dengan melakukan penyederhanaan kerja. Dan penyederhanaan kerja ini bisa memperbaiki produktivitas, tetapi hanya pada satu titik tertentu. Contoh lihat sini. Ini adalah produktivitas di sini yang rendah, yang tinggi. Nah, penyederhanaan kerja ini dalam grafik ini adalah bentuk ke kanan ini. Penyederhanaan yang rendah, penyederhanaan tingkat tinggi. Nah, pada titik tertentu penyederhanaan kerja ini bisa jadi ini seperti ini. Pada level yang sangat tinggi, titik ini. Nih, lihat sini. Tetapi terlalu terus-menerus disederhanakan malah bisa jadi ya produktivitasnya malah menjadi menurun. Penyederhanaan kerja artinya disimpelkan mekanismenya, dibikin jalan tol, katakanlah, maksud saya tuh jalan tol di sini adalah membypass proses, menjadi lebih sederhana, menjadi simple. Udah tidak perlu harus ke meja ini langsung saja, langsung dipotong langsung dari meja A langsung ke meja C, tidak usah ke meja B, tidak perlu disederhanakan. Awalnya oke, ternyata produktivitasnya menjadi tinggi, tetapi kemudian dipangkas lagi, B, C dipangkas, jadi langsung dari A ke D, B, C dipangkas, atau nanti kemudian meja B, C, D dipangkas, malah kemudian langsung kepada meja E, A langsung meja E. Pada titik tertentu bisa jadi itu malah bukan meningkatkan produktivitas, tetapi menurunkan produktivitas. Misalnya dengan kasus apa? Ternyata meja B, C, D merasa tidak terima karena pekerjaan dia dilangkahi, dia tidak dianggap, maka kemudian bisa jadi itu akan menimbulkan konflik. Konflik itu bukannya meningkatkan produktivitas, tapi menurunkan produktivitas. Sederhananya seperti itu. Katakanlah ketika di dalam aspek birokrasi perusahaan. Seperti itu. Penyederhanaan bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu itu positif. Katakanlah laporan, udah laporannya langsung aja loncat ke yang lebih tinggi. Gitu.
Mungkin bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu si pimpinan yang atasnya dia mengatakan it's alright, nggak apa-apa. Tetapi ketika ada satu kasus yang sangat penting ternyata dilangkahi, ya bisa jadi itu menimbulkan konflik, dan konflik bisa membuat produktivitas menurun. Penjelasannya begitu. Berikutnya adalah hubungan atau keterkaitan produktivitas itu adalah dengan keterpaduan. Bahwa kelompok yang terpadu akan sangat produktif, lebih produktif daripada kelompok yang tidak terpadu. Terpadu itu terintegrasi. Terintegrasi itu satu sama lain saling kait-mengkait sebagai sebuah komponen elemen yang menyatu dan melangkah menuju satu titik tujuan. Itu namanya terpadu. Namun ada lain mengatakan tidak ada hubungan antara produktivitas dan keterpaduan kelompok. Faktor yang menyebabkan dan menyokong keterjadian keterpaduan kelompok adalah kesamaan sikap dan tujuan, adanya tantangan eksternal, besaran kelompok, sistem penghargaan, penugasan dalam unit kerja, dan karena kelompok merasa terisolasi. Itu adalah bagian dari keterpaduan, faktor yang menopang keterpaduan kelompok. Berikutnya, keterkaitan dengan produktivitas adalah spesialisasi. Kebanyakan manajer sekarang melihat spesialisasi kerja sebagai sumber peningkatan produktivitas yang tidak ada akhirnya. Lihat di sini, memang sama tadi. Spesialisasi nih, pada titik tertentu dia bisa jadi sangat-sangat produktif. Lihat ke sini. Tapi bisa jadi pada titik tertentu juga setelahnya, pada titik puncak ini produktivitas bisa menurun ketika spesialisasinya terlalu tinggi. Spesialisasi itu terkait dengan kemampuan spesifik seseorang. Misalnya, ya, seseorang dalam perusahaan ada kan bidang listrik, misalnya di perusahaan kertas ada misalnya departemen tisu. Kemudian ada salah satu bidangnya adalah bidang pekerjaan listrik. Nah, listrik itu adalah spesialisasi kerja dan itu spesifik. Ketika misalnya dispesifikkan lagi listriknya hanya listrik untuk masalah kabel. Jadi hanya meng-hire-nya orang yang paham kabel saja, tidak paham tentang sistem jaringan dan sebagainya, maka justru itu tidak menjadikan produktivitas. Terlalu spesialis banget, terlalu mengerucut banget, itu juga menjadi tidak produktif. Begitu. Jadi memang ada spesialisasi yang memang diperlukan, tetapi juga generalisasi sebagai lawan dari spesialisasi kadang juga diperlukan. Misalkan dosen misalkan yang di-hire dia hanya pahamnya tentang psikologi karyawan saja, karena spesialis di sana, tapi dia tidak paham lagi yang level lebih tinggi daripada psikologi karyawan, misalnya psikologi perusahaan atau manajemen SDM yang merupakan komponen yang lebih tinggi dari psikologi karyawan. Itu juga menjadi tidak produktif karena ketika diberikan mata kuliah MSDM untuk si dosen itu mengajar, oh maaf saya tidak bisa karena saya hanya paham tentang psikologi karyawan saja, misalkan seperti itu. Jadi pada tahap tertentu spesialisasi itu bagus, bisa meningkatkan produktivitas, tapi ketika terlalu spesialis, kurang generalis, maka itu juga menjadi kurang positif. Kalian dalam dunia kerja nanti malah justru kalian perlu memiliki spesialisasi. Katakanlah yang ada di sini ketua kelasnya ahli misalnya dalam berkomunikasi, jangan spesial banget kalau udah komunikasi dengan orang itu menyenangkan misalnya. Tetapi tidak harus hanya mampu dalam komunikasi saja. Di dalam hal yang lainnya misalkan menata kerja, merencanakan juga harus mampu. Termasuk juga kerja di lapangan, kerja yang sifatnya clerical, kerja yang misalnya yang domestik, kalau misalkan kerja di nyapu, ngepel segala macam, itu seharusnya dimiliki. Dia mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan, tapi dalam bidang pekerjaan dia juga bisa melakukannya. Jadi ada spesialis, ada generalis. Nah, itu yang akan menjadikan Anda semuanya mudah untuk diserap di dalam dunia kerja. Desain tempat kerja itu memiliki hubungan dengan produktivitas. Ketika tempat kerjanya menyenangkan, nyaman,
pekerja fleksibel, mungkin secara positif akan mempengaruhi motivasi dan produktivitas. Robbins memberikan saran pendekatan kognitif economics terkait dengan desain tempat kerja yang bermaksud mencocokkan pekerjaan kantor dengan otak. Pekerjaan yang rumit, memerlukan konsentrasi tingkat tinggi, mungkin menjadi lebih sulit oleh suara dan interupsi secara konstan. Pekerjaan semacam ini lebih dikerjakan di kantor tertutup. Contoh pekerjaan seorang peneliti seperti saya. Saya sebagai dosen, sebagai peneliti. Ketika misalnya saya duduknya itu di kantor yang ramai orang keluar masuk, maka saya tidak cocok. Otak saya meneliti itu harus fokus membaca buku, membaca analisis orang, merumuskan apa yang harus diteliti, melakukan sintesa, memahami, menganalisa, mengsintesa. Itu perlu konsentrasi yang tingkat tinggi. Maka tidak bisa dilakukan di kantor di mana keluar orang keluar masuk dengan sangat sering begitu. Jadi cognitive economics ini harus bermaksud mencocokkan pekerjaan kantor dengan otak. Pekerjaan yang dipegang oleh si karyawan dengan otak gitu. Ya kalau misalkan pekerjaannya adalah pekerjaan yang terkait dengan produksi di pabrik misalnya, ya dia tidak perlu konsentrasi tingkat tinggi, hanya dia fokus saja, dia misalnya packing, ya udah rame-rame pun tidak masalah. Justru mungkin lebih baik rame-rame karena menghilangkan kejenuhan. Berikutnya adalah motivasi, bahwa motivasi juga ada hubungannya dengan produktivitas. Motivasi dalam kelompok itu ada hubungannya dengan produktivitas. Apabila kelompok semakin berkembang, usahanya semakin meluas untuk menyelesaikan tujuan kelompok, maka kelompok bekerja dalam kerjasama bersifat kompetitif. Ketika terlalu banyak seperti itu, ya. Karena pengalaman bekerja sama meningkat, demikian pula efektivitas keputusan dan tindakan kelompok pun bisa meningkat, dan ini bisa jadi memperkuat sikap yang diinginkan dalam formasi kelompok. Ya, ketika kelompok itu mempunyai motivasi yang tinggi anggota di dalam kelompok tersebut, maka akan meningkatkan efektivitas keputusan, keberhasilan keputusan dan tindakan kelompok ketika motivasinya tinggi. So, Anda nih yang sekarang mendapatkan tugas kelompok, maka milikilah motivasi dari kelompok itu yang tinggi. Salah satu yang mendorong atau stimulus motivasi itu diantaranya adalah karena adanya harapan, ekspektasi dapat nilai yang bagus, karena adanya keinginan untuk berkembang, ingin tahu, seperti itu. Itu yang harus kalian miliki. Berikutnya adalah proses perbaikan produktivitas. Ya, ada kesukaran dalam pelaksanaan perbaikan produktivitas karena perintah dari manajer puncak. Ya, jadi misalnya manajemen puncak, top level management, katakanlah rektor kalau di kampus, kepala sekolah kalau di sekolah, direktur utama kalau di perusahaan, ataupun CEO di perusahaan, itu memanggil para bawahannya dan perlunya ada produktivitas, kata si CEO ini, kata direktur utama ini. Namun yang terjadi adalah perebutan dari bawahan untuk mencapai keuntungan secara cepat, tetapi hasil akhirnya adalah terjadinya usaha yang tidak terkoordinasi, tidak sistematis, dan diinformasikan dengan kurang tepat, sehingga manfaat atau keuntungan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Ini adanya miss. Perintah begini dijalankan di bawah kurang terkoordinasi. Jadinya yang terjadi bukannya produktivitas yang meningkat, tapi produktivitas yang menurun, gitu. Berikutnya adalah definisi dan rasional yang tidak jelas. Kesukaran dalam pelaksanaan produktivitas. Kebanyakan pekerja dalam tipe organisasi yang kurang memahami produktivitas dan implikasinya. Perbaikan produktivitas bagi mereka hanya sekedar berarti bekerja lebih keras itu. Jadi pemahaman yang tidak jelas terhadap karyawan apa definisi dari produktivitas itu juga menjadi hal yang menjadi kendala untuk pencapaian produktivitas. Jadi harus paham karyawan itu. Yang dinamakan produktif itu output atau luaran dari yang dia lakukan itu, jumlah dan kualitasnya itu bagus, masukan atau input yang dilakukannya itu tetap sama.
atau relatif lebih kecil. Jadi itu yang dimaksud oleh produktivitas. Jangan sampai salah, jangan sampai produktivitas, bahan yang digunakan sebanyak-banyaknya, udah pemborosan. Yang penting bisa menghasilkan barang secara lebih cepat, itu bukan produktivitas yang diinginkan. Dan hal itu bisa justru menghambat produktivitas. Berikutnya adalah komitmen dari atas yang rendah. Senior eksekutif sering cepat memuji manfaat perbaikan produktivitas dan menyatakan dukungannya atas usaha perbaikan produktivitas, tetapi tindakannya sering mengingkari kata-katanya. Jadi dia katakan saya mendukung produktivitas dan menyatakan dukungan pada usaha perbaikan, tetapi yang terjadi dananya dipangkas, kemudian jumlah karyawannya dipangkas. Jadi sulit akhirnya untuk menghasilkan produktivitas, itu menjadi sulit. Secara lisan dia mendukung kinerja harus meningkat, mendukung peningkatan kinerja, tetapi inputnya dibatasi, inputnya dipangkas, inputnya digunting, di-cut. Sulit pada akhirnya untuk bisa menciptakan produktivitas, untuk bisa menciptakan layanan yang lebih baik, produk yang lebih baik, begitu. Itu adalah komitmen yang rendah. Berikutnya, perangkap pengangkatan koordinator. Eksekutif sering tidak memposisikan orang dengan tepat dan gagal memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung usaha ini. Jadi koordinator artinya para pimpinan-pimpinan nih. Kalau di lembaga di kampus, rektor, wakil rektor, kepala lembaga, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, ini adalah koordinator-koordinator. Ini yang harus tepat orang ditempatkan di bidang-bidang tersebut, karena dia akan mendukung produktivitas. Kegagalan mengukur kesiapan organisasi. Perusahaan sering melakukan usaha perbaikan produktivitas secara penuh tanpa pertimbangan kesiapan untuk melakukannya. Sejumlah pertanyaan penting tidak ditanyakan. Gitu. Oke, kita harus meningkatkan produktivitas, tetapi ternyata perusahaannya belum siap. Disuplai dana yang besar. Misalnya nih, ada perusahaan payung, perusahaan kayak perusahaan besar, perusahaan induk, dia punya cabang-cabang, punya perusahaan-perusahaan kecil. Dia disuplai dengan anggaran yang besar untuk meningkatkan produktivitas, tetapi si anak perusahaan ini ternyata belum siap secara keorganisasian. Manajemennya belum tertata dengan rapi, dia belum mempunyai perencanaan yang bagus, pimpinan-pimpinannya belum siap secara kompetensi. Akhirnya dana yang digelontorkan terbuang begitu saja, produktivitasnya tidak meningkat. Seperti itu. Pengukuran menggantung. Pengukuran produktivitas merupakan elemen penguatan yang penting dari proses manajemen produktivitas, yang sering menjadi persyaratan dan akhir dalam dirinya sendiri. Sejumlah dorongan organisasi menyebabkan perilaku kontraproduktif. Ya, pengukuran produktivitas itu sangat penting, karena dengan mengukur, ini kira-kira bulan ini produktif atau tidak departemen ini, diukur dengan secara tepat, ya, secara tepat. Nah, ketika pengukurannya itu menjadi tidak jelas, menggantung, mengawang-awang, tidak mengukur sesuai dengan seharusnya, tidak mengukur dengan alat ukur yang tepat, maka itu bisa jadi program produktivitas itu menjadi gagal. Produktivitas tidak tercapai. Mengukur produktivitas seorang customer service itu bukan hanya diukur dari berapa jumlah customer service dalam perbankan misalnya, atau di dalam perusahaan layanan. Bukan hanya diukur dari sisi mengukur jumlah klien yang dihadapi, tetapi kualitas layanan terhadap klien tersebut. Ketika klien mengatakan puas dengan nilai dari 1 sampai 5 adalah rata-rata di atas 4, dengan jumlah yang banyak dalam sehari, maka dikatakanlah itu produktivitasnya tinggi si karyawan ini. Seperti itu, begitu. Ketika diukurnya itu salah mengukurnya, jadi diukurnya itu misalkan hanya sekedar jumlah karyawan yang diterima, tetapi tidak diukur sejumlah customer atau pelanggan yang dilayani, tapi tidak mengukur sejauh mana pelanggan itu puas, maka bisa jadi ini pengukuran yang tidak tepat. Ketidakjelasan tanggung jawab dan juga akuntabilitas yang rendah. Jadi ketika manajer ditanya tentang siapa yang bertanggung jawab
atas perbaikan produktivitas, mereka menjawab bahwa semua bertanggung jawab. Ya, memang semuanya bertanggung jawab, tetapi harus ada pimpinan yang diserahi tanggung jawab untuk memonitoring dari tadi itu dari proses itu tadi produktivitas tadi, harus ada yang memonitor. Akuntabilitas rendah, harus ada pertanggungjawaban. Jadi katakanlah perusahaan A melakukan program untuk meningkatkan produktivitas, digelontorkanlah dana misalnya, atau sebuah kegiatan. Tapi kemudian tidak ada pertanggungjawaban, maka ya percuma. Maka uang itu yang digelontorkan akan percuma. Bersenang-senang dengan teknik. Terdapat banyak sekali teknik yang dirancang untuk menjalankan perbaikan produktivitas, yaitu quality circles, value analysis, sistem saran, pengukuran kinerja, otomasi kantor. Tetapi hanya terpikat kepada teknik, tidak fokus kepada bagaimana teknik itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas mewujudkan sebuah fungsi penguatan yang sangat berharga. Pengukuran produktivitas bisa membangun kepedulian. Sistem pengukuran yang sangat kelihatan dan sering disesuaikan, membantu menjaga fokus organisasi dan mengkomunikasikan minat dan kepentingan manajemen tentang produktivitas. Jadi, produktivitas itu harus diukur. Karena dengan pengukuran produktivitas yang tepat itu bisa kemudian membangun sebuah kepedulian. Ya, ketika si karyawan itu diukur produktivitas mereka, kemudian setelah itu hasilnya disampaikan, itu karyawan bisa kemudian peduli, oh ternyata pengukuran produktivitas saya masih rendah, saya harus meningkatkan lagi. Seperti itu. Ada semacam pengingatan. Mengukur masalah dan peluang. Jadi manfaat dari pengukuran produktivitas diantaranya adalah bisa mengukur masalah, dan peluang. Ukuran produktivitas memfasilitasi identifikasi dari bidang di mana perhatian manajemen diperlukan. Kondisi produktivitas mendatar atau menurun hanya dapat dipastikan melalui satu ukuran. Ukuran produktivitas memfasilitasi identifikasi dari bidang di mana perhatian manajemen diperlukan. Jadi mengukur produktivitas itu bisa menghasilkan sebuah pengukuran masalah dan peluang. Ya, jadi ukurlah produktivitas, maka kita bisa mengukur masalah dan peluang. Intinya itu. Mengusahakan mekanisme umpan balik. Dengan pengukuran produktivitas, maka bisa adanya bagaimana umpan balik itu bisa terjadi. Dengan pengukuran produktivitas juga bisa adanya fasilitasi integrasi. Jadi mengintegrasikan produktivitas ke dalam sistem organisasional lain. Jadi bisa mewujudkan sebuah integrasi keterpaduan, ya, keterpaduan dari berbagai aspek di perusahaan tersebut. Itu diantaranya manfaat dari pengukuran produktivitas. Makanya perlu sekali adanya pengukuran produktivitas. Itu kurang lebih. Saya kira cukup.